Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fauziah Nur Fadilah, NIM 193111191. Dan saya Dina Septika Sari, NIM 193111213. Kami mahasiswi dari Program Studi Pendidikan Agama Islam Fakultas Ilmu Tarbiyah UIN Raden Mas Said Surakarta. Pada video kali ini, dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Bahsul Kutub, yaitu kita mengambil tema tentang hukum meninggalkan sholat fardu bagi orang yang mampu melaksanakannya. Selanjutnya mengenai sholat fardu. Di sini saya akan menjelaskan pengertian dari sholat fardu. Sholat menurut bahasa yaitu berarti doa. Sedangkan menurut istilah syara ialah satu macam ibadah yang terdiri dari beberapa bacaan dan perbuatan yang diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Ada pendapat yang mengatakan bahwa as-sholah adalah doa, karena setiap muslim yang melaksanakan sholat selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar melimpahkan rezeki dan melindunginya di dunia, serta mengampuni dan memberinya ganjaran pahala di akhirat. Pandangan ini didasarkan pada sejumlah hadis yang termaktub pada dua kitab sahih. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menegaskan bahwa doa seorang mukmin adalah bentuk penghambaan atau ibadah yang terbaik. Alasannya, karena dengan berdoa seseorang menampakkan kepercayaannya dan sikap tawakalnya kepada Sang Pencipta sekaligus harapan akan kebaikannya. Adapun dalam kalangan pakar bahasa memandang bahwa as-sholah diambil dari kata asilah yang berarti hubungan. Alasannya, dengan mendirikan sholat, roh seorang mukmin pada dasarnya sedang berhubungan dengan sumber spiritual yang meletakkannya pada jasad kasarnya. Sholat fardu merupakan sholat yang diwajibkan bagi tiap-tiap orang dewasa yang berakal, yakni dikerjakan sebanyak 5 kali dalam sehari semalam. Perintah wajib sholat bermula-mula turun pada malam Isra setahun sebelum tahun Hijriah. Menurut para ahli fikih, sholat diwajibkan kepada umat Islam pada malam hari ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan Isra Mi'raj, yaitu lebih kurang 1 tahun sebelum hijrah. Akan tetapi, menurut ulama mazhab Hanafi, kewajiban sholat itu ditetapkan pada waktu malam hari ketika Nabi Muhammad SAW, yaitu malam Jumat pada tanggal 10 Ramadan, 1,5 tahun sebelum hijrah. Ibnu Hajar Asqalani menyatakan bahwa tanggalnya adalah 27 Rajab, 1,5 tahun sebelum Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah. Nah, yang selanjutnya yaitu tentang dalil-dalil sholat fardu. Kewajiban sholat tertera dalam Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW. Sholat perintah langsung dari Allah SWT kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, dalil tentang kewajiban sholat diantaranya yaitu terdapat dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 43 dan surat Al-Ankabut ayat 45 yang berbunyi wa aqimus sholata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Artinya, dan laksanakanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang yang rukuk. Quran surat Al-Baqarah ayat 43. Nah, selain itu terdapat juga dalam Quran surat Al-Ankabut ayat 45 yang berbunyi utluma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimus sholah inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un, yang artinya, bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu Nabi Muhammad SAW dan laksanakanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar, dan ketahuilah, mengingat Allah, sholat itu lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengetahui apa yang kamu kerjakan. Quran surat Al-Ankabut ayat 45.
Selanjutnya mengenai rukun sholat fardu. Rukun sholat adalah bagian pokok dari sholat itu sendiri. Artinya perbuatan dalam sholat yang harus dikerjakan karena jika ditinggalkan sholatnya menjadi tidak sah. Nah, menurut madhab Syafi'i, rukun sholat itu ada 13. Yang pertama itu ada niat, kemudian berdiri jika mampu, yang ketiga ada takbiratul ihram, keempat membaca surat Al-Fatihah, kemudian rukuk dengan tumak ninah, i'tidal dengan tumak ninah, sujud dengan tumak ninah, duduk antara dua sujud dengan tumak ninah, duduk tasyahud awal dengan dan akhir dengan tumak ninah, kemudian membaca tasyahud, membaca salawat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, membaca salam sambil menoleh ke kanan, dan tertib urutan rukunnya. Nah, selain ada rukun sholat fardu, ada juga ketentuan sholat fardu. Yang pertama, syarat wajib sholat fardu. Yang pertama yaitu Islam. Tentunya orang yang melaksanakan sholat adalah beragama Islam. Yang kedua, suci dari haid dan nifas. Yang ketiga, berakal ataupun tidak gila. Yang keempat, balik. Yang kelima, telah sampai dakwah perintah Rasulullah SAW. Yang keenam, melihat atau mendengar. Dan yang ketujuh adalah tidak dalam kondisi tidur. Nah, selain ada syarat wajib sholat fardu, ada juga syarat sah dalam sholat fardu. Yang pertama, suci dari hadas besar dan hadas kecil. Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, Allah tidak menerima sholat seseorang di antara kamu apabila ia berhadas hingga ia wajib untuk berwudu atau mensucikan diri terlebih dahulu. Nah, yang kedua adalah suci badan, pakaian, dan tempat dari najis. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan bersihkanlah pakaianmu, yaitu di dalam Quran surat Al-Mudaththir ayat 426. Yang ketiga adalah menutup aurat dengan sesuatu yang dapat menghalangi terlihatnya warna kulit. Aurat laki-laki antara pusar sampai lutut, sedangkan aurat perempuan seluruh badannya kecuali muka dan telapak tangan. Yang keempat, mengetahui masuknya waktu sholat. Waktu sholat ditandai dengan azan. Yang kelima, menghadap ke kiblat. Kemudian mengenai pendapat beberapa ulama tentang orang yang meninggalkan sholat. Hukum meninggalkan sholat fardu, para fuqaha telah membagikan perihal dan kedudukan orang yang meninggalkan sholat kepada dua kategori. Yang pertama, orang yang meninggalkan sholat dengan sengaja karena mengingkari perintah syara'. Mereka disifati sebagai orang yang kufur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan terkeluar dari agama Islam. Kemudian yang kedua, orang-orang yang meninggalkan sholat dengan sengaja tetapi mereka tidak mengingkari hukum syara'nya. Untuk menjelaskan permasalahan tadi dengan lebih lanjut, maka penulis akan membicarakan masalah tersebut sebagaimana berikut. Yang pertama, mengenai hukum meninggalkan sholat fardu karena ingkar kepada perintah syara'. Para ulama Islam telah berijma bahwa seseorang yang telah mengetahui hukum dan kefarduan sholat tetapi enggan mengerjakannya karena ingkar kepada perintah syara', maka hukumnya adalah jelas, dia jatuh kufur serta telah keluar dari agama Islam. Sebaliknya, jika seseorang jahil tentang tentang kefarduan sholat di atas beberapa sebab yang tertentu, seumpama dia tidak mengetahui tentang hukum sholat ketika mula-mula memeluk Islam, atau pikirannya tidak waras dalam kondisi gangguan jiwa, dan dia pula tidak mencampuri orang-orang Islam ketika balik, maka para ulama berpendapat seseorang itu tidaklah menjadi kufur. Nah, selain itu, hukum yang kedua, orang yang meninggalkan sholat dengan sengaja tetapi masih beriktikad tentang kefarduan sholat. namun demikian, para fuqaha berpendapat tentang seseorang yang meninggalkan sholat fardu tetapi masih beriktikad
tentang kefarduan sholat, seperti seseorang yang meninggalkan sholat karena malas, karena sibuk dengan urusan dunia, atau meringan-ringankan hukum sholat. Secara umumnya terdapat dua pendapat fuqaha dalam membincangkan permasalahan ini. Nah, yang pertama, pendapat pertama yaitu hukumnya fasik dan berdosa besar. Hukum di atas merupakan pandangan dari jumhur ulama, yaitu Imam Malik dan Imam Syafi'i. Beliau berpendapat bahwa orang tersebut tidak menjadi kafir, bahkan menjadi fasik. Mereka akan dihukum bunuh seperti pezina muhson sekiranya enggan bertaubat dan kembali menunaikan sholat. Mereka telah mengemukakan beberapa dalil firman Allah SWT yang artinya, sesungguhnya Allah tidak akan mengampunkan dosa yang mempersekutukannya dengan suatu apa jua, dan akan mengampunkan yang lain daripada kesalahan syirik itu bagi sesiapa yang dikehendakinya menurut peraturan hukum-hukumnya, dan sesiapa yang mempersekutukan Allah dengan sesuatu apa jua, maka sesungguhnya ia telah sesat dengan kesesatan yang sejauh-jauhnya. Terdapat dalam Quran surat An-Nisa ayat 116. Kemudian ada juga dalil kedua, mereka juga berhujjah dengan hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim daripada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, yang artinya, dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu katanya, Rasulullah SAW bersabda, tiada halal ditumpahkan darah setiap muslim yang mengaku bahwa tiada Tuhan melainkan Allah SWT dan Nabi Muhammad SAW pesuruhnya, melainkan dia melakukan salah satu daripada tiga perkara, yaitu berzina padahal dia beristri atau bersuami, membunuh orang, meninggalkan agama, dan menentang jamaah. Hadis di atas memberikan keterangan bahwa darah seseorang muslim tidak halal ditumpahkan melainkan mereka telah melakukan salah satu daripada tiga perkara, yaitu berzina bagi orang yang sudah menikah, seseorang yang membunuh jiwa yang tidak berdosa, dan seseorang yang telah keluar meninggalkan agama Allah SWT, yaitu murtad. Dinyatakan juga dalam hadis tersebut bahwa di antara tiga golongan ini tidak disebutkan golongan orang-orang yang meninggalkan sholat. Kemudian pendapat kedua, hukumnya kafir dan murtad. Hukum ini adalah pendapat sebagian ulama salaf seperti Abdullah ibnu Mubarak dan Ishaq ibnu Rohawiyah yang mengatakan bahwa orang yang meninggalkan sholat dengan sengaja adalah dihukumkan sebagai orang kafir yang menyebabkan murtad dan keluar dari agama Islam. Pendapat ini juga merupakan riwayat dari Ali bin Abi Thalib dan merupakan pandangan masyhur Imam Ahmad bin Hanbal. Mereka telah berujar dengan beberapa dalil yang berikut, yaitu Rasulullah SAW bersabda di dalam hadis yang telah diriwayatkan oleh Imam Nasai, Abu Daud, Tirmizi, dan Ibnu Majah daripada Abdullah ibnu Buraidah radhiyallahu anhu, yang artinya dari Abdullah bin Buraidah radhiyallahu anhu dari bapaknya, katanya Rasulullah SAW bersabda, jaminan berbaik-baik di antara kita dengan mereka yang mendakwa dirinya sebagai orang Islam ialah mengerjakan sembahyang. Oleh itu, sesiapa yang tidak sembahyang maka sesungguhnya termasuklah ia dalam orang kafir. Hadis riwayat An-Nasai, Tirmizi, Abu Daud, dan Ibnu Majah. Berdasarkan hadis di atas, kesimpulan yang dapat dibuat ialah bahwa perbuatan meninggalkan sholat adalah di antara perkara-perkara yang membawa kepada kekufuran seseorang. Manakala ada pendapat lain pula yang menambah bahwa orang yang meninggalkan sholat menjadi kafir dengan sebab yang meninggalkan sholat. Kafir yang dikehendaki dalam hadis di atas adalah merujuk kepada orang yang meninggalkan sholat dengan mengingkari kewajibannya. Sebalikannya, orang yang meninggalkan sholat
disebabkan malas, lalai, atau sibuk dengan urusan lain tidaklah dianggap kafir karena mereka masih mengakui kefarduan sholat itu sendiri. Kemudian dalil kedua, berdasarkan firman Allah Subhanahu wa ta'ala yang menyatakan bahwa di antara sebab dan punca orang-orang kafir akan diumbankan ke dalam neraka adalah sebagai akibat dari diri mereka yang tidak mengerjakan sholat semasa hidup di dunia. Dengan demikian juga dapat difahami bahwa perbuatan meninggalkan sholat adalah di antara ciri-ciri perangai orang kafir. Keterangan ini adalah sebagaimana yang diungkapkan di dalam ayat yang berikut. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, yang artinya setelah melihat orang-orang yang bersalah itu, mereka berkata, apakah puncak yang menyebabkan kamu masuk ke dalam neraka sakor? Orang-orang yang bersalah ia menjawab, kami tidak termasuk dalam kumpulan orang-orang yang mengerjakan sembahyang. Surah Al-Mudaththir ayat 42-43. Tafsiran di atas menunjukkan bahwa perbuatan meninggalkan sembahyang dengan sengaja adalah penyebab kepada seseorang itu dihukum dengan balasan neraka di akhirat sekiranya mereka tidak bertobat dan berterusan meninggalkan sholatnya. Nah, dari pemaparan di atas, dari penjelasan yang sudah disampaikan, terdapat kesimpulan, yaitu ada beberapa poin penting. Di antaranya, yang pertama, sholat menurut bahasa berarti doa, sedangkan menurut istilah syara ialah satu macam ibadah yang terdiri dari beberapa bacaan dan perbuatan yang diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Yang kedua, banyak penjelasan serta dalil-dalil yang membahas tentang kewajiban sholat. Di antaranya firman Allah SWT dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 43 dan surat Al-Ankabut ayat 45. Kemudian, yang ketiga, hukum meninggalkan sholat fardu. Pendapat pertama, hukumnya fasik dan berdosa besar. Imam Malik dan Imam Syafi'i berpendapat bahwa orang tersebut tidak menjadi kafir, bahkan menjadi fasik. Mereka akan dihukum bunuh seperti pezina muhson sekiranya enggan bertaubat dan kembali ke jalan yang benar untuk menunaikan sholat. Yang kedua, pendapat yang kedua, hukumnya kafir dan murtad. Abdullah ibnu Mubarak dan Ishaq ibnu Rahawiyah mengatakan bahwa orang yang meninggalkan sholat dengan sengaja adalah dihukumkan sebagai kafir yang menyebabkan murtad dan keluar dari agama Allah SWT. Pendapat ini merupakan riwayat dari Ali bin Abi Thalib dan merupakan pandangan masyhur Imam Ahmad ibnu Hanbal. Mungkin itu yang bisa kami berdua sampaikan. Bila ada salahnya kami mohon maaf. Semoga bermanfaat untuk para penonton. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.